Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divani Pangstika dengan NPM 2215061036 dari kelas PSTID. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi jaringan suatu organisasi, khususnya di suatu perusahaan, yaitu PT AJN Solusindo. Sebelum menjelaskan intinya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu sih jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer itu merupakan sekumpulan beberapa PC ataupun peripheral yang saling terhubung melalui media transmisi, bisa melalui kabel atau nirkabel, dan melakukan akses bersama terhadap suatu resource. Secara lebih sederhananya, jaringan komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan komputer beserta mekanisme dan prosedurnya yang saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, kemudian apa itu sih arsitektur jaringan? Jadi, arsitektur jaringan komputer itu didefinisikan sebagai kerangka kerja fisik dan logis dari suatu jaringan komputer. Nah, arsitektur jaringan ini menguraikan bagaimana cara komputer diatur ke dalam jaringan dan juga tugas apa yang diberikan ke komputer tersebut. Untuk komponen-komponen arsitektur jaringan itu sendiri terdiri seperti perangkat keras, perangkat lunak, media transmisi, bisa kabel atau nirkabel, topologi jaringan, dan protokol komunikasi. Kemudian, topologi jaringan itu sendiri ada dua macam. Yang pertama itu physical topologi atau topologi fisik, dan yang kedua itu ada logical topologi atau topologi logis. Nah, yang pertama, topologi fisik itu eh, diagram dari topologi fisik ini menampilkan semua aspek fisik jaringan seperti port dan kabel, perangkat keras, dan perangkat lainnya. Nah, diagram ini beroperasi seperti denah lantai karena menampilkan suatu susunan jaringan. Nah, atau dengan kata lain, topologi fisik ini menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari jaringan yang ada. Nah, beberapa macam topologi fisik ini diantaranya itu ada topologi bus, topologi ring, topologi start, topologi tree, dan topologi mesh. Nah, untuk yang jenis kedua, topologi logis, itu memperlihatkan bagaimana alur informasi dan perangkat terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan. Selain arus lalu lintas dan berbagai perangkat, topologi logis ini juga mencakup subnet, terpokol protein dan domain, segmen jaringan, dan gateway suara. Secara kata lainnya, topologi logis ini menggambarkan bagaimana sebuah host berkomunikasi melalui medium. Nah, contohnya itu ada topologi broadcast dan topologi phasing. Kemudian, di sini saya menggunakan sebuah referensi dari artikel yang berjudul Perancangan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Sistem Pengelolaan Jaringan, studi kasus PT AJN yang ditulis oleh Erwin Setiawan dan Laras Ijamania dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Pertamina dalam suatu Journal of Computer Science and Information System nomor 4 volume 2 tahun 2020. Nah, kemudian kenapa sih peneliti itu melakukan perancangan infrastruktur teknologi untuk PT AJN itu? Jadi, sebelumnya, kenapa PT AJN gitu? Jadi, PT AJN ini adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang mana memiliki memiliki lima portofolio kelompok layanan, yaitu Satellite Solution, Connectivity Internet, kemudian Managed Service, dan Industry-Based and In-Building ICT Solution. Nah, keragaman portofolio layanan tersebut membuat teknologi komunikasi data yang dioperasikan dan dikelola oleh PT AJN menjadi semakin beragam. Elemen jaringan yang dikelola itu terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu hub VCIT, router switch, dan GPON. Nah, setiap elemennya dikelola oleh sistem pengelolaan jaringan terpisah. Dan di PT AJN ini terdapat suatu masalah performansi layanan yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Nah,
sehingga adanya penggunaan infrastruktur teknologi yang tidak optimal eh, menyebabkan pengelolaan jaringan yang ada itu dirasa belum cukup untuk membantu performance layanannya. Oleh karena itu, Erwin Setiawan dan Laras Ijamania ini merasa perlu melakukan perancangan infrastruktur teknologi informasi sistem pengelolaan jaringan yang dapat membantu PT AJN ini meningkatkan performansi layanannya. Nah, oleh karenanya, eh, peneliti melakukan analisis dengan metodologi TOGAF ADM dan Service Oriented Architecture SOA untuk menganalisis kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada sistem dan teknologi informasi yang ada di PT AJN Solusindo. Nah, peneliti melakukan analisis dan hasil analisisnya itu dapat dilihat pada tabel 1, yakni tabel analisis kesenjangan aplikasi, dan juga tabel 2, analisis kesenjangan infrastruktur teknologi informasi. Nah, tabel 1 ini merupakan tabel kesenjangan aplikasi yang digunakan untuk merancang portofolio aplikasi yang dibutuhkan untuk sistem pengelolaan jaringan. Nah, kemudian untuk usulan infrastruktur teknologi informasi itu dibuat berdasarkan tabel 2 ini, ya. Ini tabel analisis kesenjangan infrastruktur teknologi informasi eh, yang membandingkan infrastruktur teknologi yang ada saat ini yang dimiliki oleh PT Ajian Solusindo dan juga teknologi yang dirasa dibutuhkan oleh PTN AJN Solusindo sehingga bisa meningkatkan performansi layanannya. Nah, setelah dilakukan analisis, maka strategi yang dilakukan untuk mewujudkan rancangan infrastruktur teknologi informasi pengelolaan jaringan itu ada erase, menghapus, kemudian ada retain, yaitu mempertahankan dan mengolah, dan juga add, itu menambahkan. Di sini berarti ada erase, retain, add. Jadi itu adalah menghapus, mempertahankan, dan menambahkan sistem dan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan, namun saat ini tidak atau belum dimiliki oleh PT Ajian Solusindo. Nah, selanjutnya hasil hasil arsitektur topologi logis yang pertama itu topologi logis usulan ini merupakan hasil yang didapat dari strategi yang telah ditetapkan pada tabel kesenjangan infrastruktur teknologi informasi pada tabel kesenjangan aplikasi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa topologis ini menunjukkan koneksi antara satu perangkat infrastruktur dengan infrastruktur lainnya. Jadi di sini ada aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di PT Agen Solusindo itu. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa semua aplikasinya di sini terhubung melalui sebuah middleware. Nah, antar muka antara aplikasi ke middleware ini menggunakan web service. Tujuan utama dari middleware itu sendiri itu untuk membuat arsitektur itu lebih mudah dikembangkan jika terdapat penambahan atau pengurangan teknologi yang ada di masa yang akan datang. Nah, kemudian data-data yang dihasilkan melalui pooling terhadap network elemen akan secara periodik dan terotomasi dikirim dan dianalisa oleh aplikasi-aplikasi pengelolaan jaringan. Jadi di sini ada penggunanya yaitu NOC Jakarta 1, NOC Jakarta 2, Engineer HQ, NOC Makassar. Kemudian untuk server pengelolaan jaringan di sini yang dihubungkan melalui middleware itu aplikasi-aplikasinya itu diantaranya Delivery Management, New Pro NMS Main, New Pro NMS Backup, Logistik, e-monitor, NMS Siren, CACTE. Kemudian network elemennya itu ada VCAT 3, VCAT 2, VCAT 1, IPBX, dan Metro Ethernet. Nah, untuk yang kedua itu ada topologi rancangan arsitektur topologi fisik usulan yang digunakan untuk meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem pengelolaan jaringan yang ada di PTN Energi Solusindo. Nah,
arsitektur rancangan topologi fisik ini didasarkan pada strategi yang telah ditetapkan pada hasil analisis kesenjangan teknologi informasi pada tabel 2. Nah, komponen-komponen infrastruktur teknologi perlu yang perlu ditambahkan berdasarkan kebutuhan diantaranya itu ada firewall, server cadangan, jaringan cadangan backup link, dan server basis data yang diletakkan di server WAM. Nah, di gambar ini setiap lokasinya itu dihubungkan oleh minimal 2 jaringan, yaitu jaringan utama dan jaringan backup. Nah, di gambar ini dapat kita lihat bahwa server farm utamanya itu ada di NOC, Network Operation Center Jakarta 1, dan server backup-nya itu ada di Jakarta POP 4. Nah, setiap server farm ini dilengkapi oleh sebuah firewall untuk meningkatkan sistem pengolahan jaringan. Nah, untuk mewujudkan infrastruktur teknologi usulan yang ada ini, itu kan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ini dilakukan melalui analisis senjangan aplikasi yang ada di PT Insindo yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Nah, jadi di topologi fisik ini, yang membedakan dengan topologi logis, jadi kalau di fisik ini, kita dapat melihat IP address. Untuk membedakannya, kita bisa melihat IP address-nya. Jadi kalau topologi fisik itu pasti ada IP address-nya. Contohnya di sini. Di sini ada router, ada IP base network-nya, gitu ya. Nah, di sini bahwa di NOC Jakarta 1, kita tuh melihat di sini ada server utamanya yang terhubung dan backup server farm-nya itu ada di Jakarta PO4 di sini ya. Yang dihubungkan dengan fiber optik yang diwarnai oleh warna orange. Kemudian untuk eh, yang lainnya itu dihubungkan oleh link pihak ketiga. Jadi dari pengguna NOC Jakarta 2, NOC Makassar, dan POP4-3 dan lainnya, ini dihubungkan link pihak ketiga ke KL3 VPN. Kemudian untuk eh, garis yang warna biru itu merupakan UTP kabel. Dan selanjutnya, untuk yang garis putus-putus ini merupakan logical link. Dan untuk garis ungu ini adalah backup link. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.